Mengapa narsisis iri sama kamu? Cemburu, kecemburuan, jealousy. Sepertinya adalah satu kata yang sangat melekat dengan kepribadian seorang narsisis. Kata lainnya adalah iri dengki. Ya, mereka iri dan selalu dengki. Apapun yang kalian punya dan mereka nggak punya itu dapat menimbulkan kecemburuan mereka. Bisa jadi hal-hal yang bersifat materi, tapi sering juga hal-hal lain seperti keluarga, teman-teman, atau kemampuan sosial kalian. Jika kalian adalah orang yang dicintai dan dihormati di lingkungan kalian, si narsisis akan merendahkan kalian di dalam rumah kalian. Dia akan menyalahkan dan memutarbalikkan fakta dan membuat kalian merasa menjadi orang yang paling gak becus atau terkejam di dunia. Jika kalian dikenal sebagai orang yang pintar, narsisis akan pakai semua triknya untuk menjatuhkan kalian. Mereka ingin selalu menang dalam setiap kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka lebih pintar dari kalian. Halo, selamat datang di Gerakai bersama saya Aden Giri. Sepertinya pergerakan yang mensubscribe channel saya dan yang menonton masih belum seimbang. Hayo kalian cuma nonton, dengerin doang, tapi nggak mau bantu saya untuk subscribe. Subscription itu sangat penting untuk memajukan channel ini ya teman-teman. Inilah cara kalian membantu konten creator seperti saya. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Selain itu, bagi yang butuh konsultasi dengan saya, silakan email ke chat.gerakai@gmail.com untuk penjadwalan. Mengapa sih si narsisis itu selalu cemburu, iri dengki? Mereka adalah anak-anak yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa, yang karena satu dan lain hal menjadi seseorang yang super minder dengan diri mereka sendiri. Harga diri mereka sebenarnya sangat rendah. Saat kita kecil, kita adalah buah hati, tempat seluruh perhatian ayah, bunda, kakek, nenek dicurahkan. Ya, kita seperti pusat dunianya mereka. Ketika kita nangis, mereka langsung sigap merespon. Kita diberi makan, diganti baju, dan diperhatikan. Diuruslah pokoknya dari A sampai Z. Seiring bertambahnya usia, perhatian dan kepedulian ini semakin berkurang. Secara alamiah, ketika kita semakin dewasa, kita diharapkan untuk mandiri, bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, dan juga orang lain. Nah, narsisis nggak mau kayak gitu. Nggak ada cerita mereka harus mandiri. Mereka ingin tetap dirawat dan diperhatikan kayak bayi. Ketika mereka dihadapkan pada fakta ini, ya mereka ngamuk, nggak terima. Dan harus ada yang menanggung ini semua. Ketika si narsisis ini sadar kalau dia bukan lagi anak kecil, dia nggak dapat lagi tuh curahan perhatian seperti sebelumnya, mulailah dia mengembangkan berbagai taktik dan strategi. Singkat cerita, dia mulai tahu gimana caranya memasang wajah atau topengnya yang kelihatan baik, tulus, manis banget, agar mudah baginya membujuk orang lain menuruti segala keinginannya. Mereka terutama memburu orang-orang yang punya kualitas layaknya orang tua, yang bisa mengasuh dan merawat mereka kembali. Profesor Sam Vaknin bilang, mereka itu nyari sosok ibu pengganti yang bisa merawat dan mengasuhnya. Jadi meskipun kalian pria, ya kalian tetap punya naluri pengasuhan layaknya seorang ibu.
Makanya kan kalian nih para pria yang terjebak dengan wanita narsisistik, yang malignan terutama, akhirnya juga melakukan semua urusan dan pekerjaan rumah tangga tanpa bantuan, selain harus nyari rejeki di luar rumah. Ketika mereka ketemu nih sosok pengasuh pengganti yang memberikan mereka apa yang mereka inginkan, ini menunjukkan kalau mereka itu dicintai. Membuat si narsisis jatuh cinta sama kalian. Dan sebagai imbalannya, mereka melakukan apa yang kalian inginkan. Nah, di fase ini si narsisis kembali berbinar, glow up, menyala luar biasa. Sayangnya, ini nggak bertahan lama. Para bunda dan ayah di sini pasti tahu gimana lelahnya merawat bayi. Sampai nggak ingat lagi kapan bisa tidur lelap, ya kan? Apalagi ini merawat si bayi tengik yang udah besar, yang seharusnya bisa mengatur dirinya dan emosinya sendiri. Di fase ini pula, karena kita pikir mereka seorang yang dewasa, mulailah kita mengharapkan setidaknya sesuatu sebagai balasan. Ya wajar dong karena kita pasangan. Cuma ternyata di dalam pikiran si narsisis, wait a minute, I didn't sign up for this shit. Heh, gue nggak mau ya repot begini. Si narsisis diingatkan kembali tentang kenyataan bahwa dunia ini nggak bisa selalu memenuhi setiap kebutuhan mereka. Dan mereka minimal harus kontribusi juga, jangan cuma enak-enak. Nah, mulailah fase mengamuknya kembali berulang. Mereka marah, ngambek, nggak terima. Dan sialnya, si kampret ini udah punya saluran pelepasan amarahnya tadi, yaitu kalian, suplainya. Jadi, kayak amarah anak kecil karena nggak dapat apa yang mereka inginkan. Karena dihadapkan pada realitas bahwa nggak semua orang bisa tunduk pada keinginan mereka. Lalu mereka itu cemburu, iri dengki untuk hal apa saja sih? Seperti yang sudah saya utarakan di awal, bahwa ini bisa bersifat material maupun imaterial. Yang pertama, mereka cemburu atas kebahagiaan kalian. Kok bisa ya kalian anteng, tenang, nyaman, dan damai gitu di tengah kekacauan yang terjadi di Konoha? Mengapa orang lain bisa bahagia? Dunia seharusnya hanya berputar pada kebahagiaan dan kesenangan mereka aja. Sama kayak waktu mereka masih kecil dulu. Nggak peduli betapa lelahnya ibu mereka ketika mereka nangis tengah malam, ibunya bangun dan merawat mereka. Nggak ada yang lebih penting dari si narsisis. Sekarang, orang lain bahagia. Dan si narsisis enggak. Nggak benar ini dalam pikiran mereka. Semuanya harus berhenti dan memastikan si narsisis baik-baik saja. Alam semesta harus menjaga si narsisis, bukan orang-orang bodoh yang lain. Mereka seharusnya nggak bahagia, si narsisislah yang seharusnya bahagia. Yang kedua, mereka cemburu pada keyakinan diri kalian, kenyamanan kalian dengan diri sendiri. Narsisis di balik topengnya itu adalah seseorang yang minderan, kurang percaya diri. Menurut kalian, kenapa mereka ngotot harus selalu benar? Ya karena mereka kurang percaya diri. Narsisis nggak akan paham kenapa kalian pede aja, rambut cuma dikuncir ke atas, nggak perlu sempurna karena kalian sibuk bekerja dan ada hal lain yang lebih penting untuk kalian lakukan daripada cuma duduk di depan kaca 1 jam sehari untuk menata rambut. Orang yang baik, tulus dan benar, nggak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka. Saya nggak peduli jika orang lain menilai saya atas pekerjaan saya atau apa yang saya nggak punya. Mengapa? Karena saya punya kepercayaan diri tentang siapa saya dan kemampuan saya. Saya tahu persis, 99% saya akan melakukan hal yang benar. Dan sebagian besar dari itu adalah karena saya mengenali dan menerima kelemahan saya. Dan secara dewasa mencari solusi untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, jarang sekali saya iri pada orang atau benda-benda yang orang lain miliki.
Yang ketiga, cemburu atas prestasi atau pencapaian kalian. Iri dengan posisi kalian. Narsisis menganggap kalian bodoh dan kalian bisa mencapai semua itu murni karena keberuntungan. Mereka suka bergaul dengan orang-orang yang lebih sukses dari mereka, tapi hanya kalau sefrekuensi, punya tingkat narsisme yang sama dengan mereka. Narsisis akan hormat sama mereka. Karena narsisis hanya menghormati orang yang juga palsu dan sama dangkalnya seperti mereka. Nah, sementara dengan kalian, mereka akan perhatikan kalian dari atas sampai bawah. Kalian bisa aja lulusan universitas ternama, tapi kalau kalian nggak pakai designer brands, nggak makan di restoran 5 star, kalian pendiam, nggak suka kemewahan, mereka akan mencap kalian jauh di bawah mereka, nggak berharga. Narsisis nggak akan pernah paham mengapa kalian nggak pakai pakaian, tas, atau sepatu dari brand-brand desainer ternama, meskipun kalian mampu. Karena di dunia kalian ada hal-hal yang lebih penting untuk dibelanjakan, seperti keluarga, sahabat, bepergian untuk lihat dan belajar budaya, atau hal-hal baru. Yang keempat, iri pada tubuh atau fisik kalian. Kalau pada fase love bombing dulu, justru fisik kalianlah yang membuat mereka tertarik. Nah, akan kebalikannya pada fase devaluasi. Apalagi kalau mereka sendiri mulai merosot daya tariknya, kondisi fisiknya. Kalau misalnya kalian punya tubuh yang sehat dan bugar, mereka akan kritik wajah kalian yang jelek. Anehnya, mereka bisa aja selingkuh dengan orang yang lebih jelek dari kalian. Tahu kenapa? Karena dalam pikirannya begini, berani-beraninya kamu kelihatan lebih oke dari aku. Jadi ya, si narsisis akan membenci kalian karena kecantikan atau tubuh kalian. Yang kelima, mereka cemburu ketika mereka nggak dapat perhatian dari kalian. Mereka akan berusaha untuk menarik perhatian dari kalian. Sekarang kan udah banyak ya saluran untuk menarik perhatian. Bisa lewat sosmed, thirst trap istilahnya, kemudian drama, settingan, DM-DM-an. Atau kalau langsung, mereka bisa hilir mudik di depan kalian. Pura-pura ketawa terbahak-bahak, batuk, dan lain-lain. Kalau di jogging tracks, suka lawan arah. Saya sering perhatikan tuh yang rada-rada sableng di GBK Senayan. Buka baju, cooling down lah ceritanya. Mukanya mendongak ke atas, angkuh gitu, terus jalan atau lari lawan arus. Emang tentara sih, gayanya itu lebay, kayak pelari maraton kelas dunia, mulutnya sampai dimangap-mengapin, jir. Atau kalau udah menjadi pasangan, juga perhatian seksual karena hal itu membuat mereka merasa berharga. Yang keenam, iri ketika ada orang yang lebih menarik dan mereka pikir menarik perhatian kalian. Ya biasa kan, pastilah kita akan menoleh kalau kita lihat orang cakep, dandan proper, wangi, rambut berkilau, tergerai, indah gitu, sepoi-sepoi ditiup angin. Apalagi yang cerdas, enak diajak ngobrol, terus memperlakukan kalian dengan baik. Nah, kalau kalian ke gap nih, si narsisis kemudian merasa nggak diinginkan dan merasa bahwa pria atau wanita lain tadi lebih baik dari mereka. Yang ketujuh, mereka cemburu ketika mereka sadar bahwa kalian sebenarnya nggak butuh mereka dalam hidup kalian. Saat kalian menjalani hidup, nggak masalah tanpa kehadiran mereka. Ini adalah yang membuat mereka merasa nggak berharga. Mereka kemudian merasa nggak punya tempat dan kehilangan kendali atas kalian. Mereka sadar kalau mereka udah memperlakukan kalian dengan buruk untuk dapetin reaksi dari kalian. Dan ternyata kalian nggak peduli dan lanjutin hidup kalian. Mereka marah dan merasa sengsara dan berusaha membuat kalian merasakan hal yang sama. Ketika mereka gagal dalam hal ini, timbullah rasa iri dengkinya tadi. Nah itu dia ya, 7 hal yang bikin narsisis cemburu atau iri dengki. Orang dengan rentang emosi normal, punya kepribadian normal, tentu juga memiliki titik-titik terendah.
insecure, dan lain-lain. Tapi kita dapat mengenalinya melalui refleksi diri. Dan jika memang perlu, ya kita perbaiki. Narsisis nggak bisa mereka refleksi diri dan menyadari yang salah justru mereka. Jadi sebaliknya mereka membohongi diri mereka sendiri, mereka melecehkan, merendahkan orang lain untuk nunjukin kepada diri mereka bahwa mereka lebih baik atau lebih pintar dari orang-orang di sekitar mereka. Mereka lari dari masalah mereka sendiri dan membuat semua orang di sekitar mereka menanggung akibatnya. Mereka melakukan hal-hal tersebut untuk menutupi dan menyembunyikan fakta bahwa mereka nggak suka apa yang ada dalam diri mereka. Dan berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, mereka terus-menerus berada dalam keadaan cemburu. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa di-subscribe, like, dan komen. Bagi yang butuh diskusi mendalam dengan saya, silakan email ke chat.gerakai@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa.